Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustafa Al-Kifli di channel Kisuluk Negeri Sabah. Pada pagi hari ini kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo akan mencari info, mencari berita tentang seputar haji dan umroh. Prosedur untuk pendaftaran haji di masa-masa pandemi ini sebenarnya sudah ada surat edaran, mohon maaf nomor dan tanggalnya saya lupa untuk terkait dengan surat edaran terkait dengan PPKM, bahwa dimulai sejak tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 29 Agustus Sopo belum dibuka layanan karena ketiga bank tersebut itu sekarang sudah merger jadi satu, namanya Bank Syariah Indonesia atau disingkat BSI. Jika Bapak Ibu masyarakat berkeinginan untuk menggunakan BSI, kantor terdekatnya adalah di Kabupaten Banjarnegara. Adapun syarat-syarat untuk pendaftaran, yang pertama itu sudah berumur 12 tahun. 12 tahun 12 ya, tahun minimal itu bisa didaftarkan haji. Syarat yang kedua adalah bagi yang sudah ber-KTP, yaitu mulai umur 17 tahun itu wajib melampirkan KTP. Yang kedua adalah kartu keluarga. Yang ketiga adalah surat nikah atau akta kelahiran atau ijazah. Itu pilih salah satu di antara tiga itu. Yang selanjutnya adalah pas foto. Pas foto, ukuran pas foto itu adalah 4x6 sebanyak 5 lembar, 3x4 sebanyak 10 lembar. Dengan latar belakang foto adalah warna putih, ada tanpa kacamata, berkerudung gelap bagi wanita, berpakaian gelap bagi pria, tampak muka 80%. Setelah semua persyaratan itu terpenuhi, jamaah datang ke bank yang sudah ditunjuk. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Di bank nanti akan dilayani sampai dengan penerbitan nomor validasi. Nah, oh ya, Pak Haji, maaf, sebelum ke bank itu tentang cek kesehatan itu persyaratan. Cek kesehatan untuk sekarang tidak berlakukan, Pak Yai. Ya. Cek kesehatan hanya cukup itu jamaah kalau belum memiliki golongan darah itu bisa silakan jamaah datang ke puskesmas atau di klinik-klinik atau di laborat yang bisa untuk ngetes atau ngecek golongan darah. Di samping itu jamaah juga harus mengetahui tinggi dan berat badan. Itu Pak Yai. Oh iya. Setelah semua persyaratan itu dibawa ke bank, kami ulangi. Nanti Bapak Ibu di bank akan diterbitkan, bentuknya adalah surat nomor validasi atau surat setoran awal perjalanan ibadah haji. Dan setelah mendapatkan surat tersebut, nanti dari bank jamaah langsung datang ke Kemenak, dalam hal ini adalah seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Setelah sampai di seksi penyelenggaraan haji dan umroh, jamaah haji langsung bisa didaftarkan oleh pegawai yang ada di seksi haji, dan di situ nanti akan diinput secara langsung di Siskohat. Setelah diinput secara keseluruhan, nanti jamaah haji akan mendapatkan SPPH, surat pendaftaran pergi haji. Dan di surat pendaftaran pergi haji itu sudah ada data Bapak Ibu semua. Di samping itu juga ada nomor porsi. Dan nomor porsi tersebut
Bapak Ibu jika berkeinginan untuk mengetahui estimasi keberangkatan setelah 1 kali 24 jam, silahkan Bapak Ibu bisa mengecek secara pribadi di HP Bapak Ibu sekalian dengan mendownload aplikasi yang ada di Play Store, namanya adalah Haji Pintar. Haji Pintar itu di-download, nanti Bapak Ibu tinggal klik, nanti di situ ada estimasi keberangkatan haji, silahkan diketik nomor porsinya, nanti bisa diketahui kapan berangkatnya. Dan sekedar informasi, untuk pendaftaran saat ini adalah untuk keberangkatan tahun 2050. Tahun 2050. Antrinya sudah cukup lumayan Pak Yai, sekitar 29 tahun. Kalau Pak Kiai sekarang umurnya berapa Pak? Ya sekitar 47. 47 ditambah 29 berapa Pak? Banyak sekali itu. Makanya silakan bagi Bapak Ibu yang kagungan putra, wayah, sudah cukup umur, dalam hal ini adalah 12 tahun, bisa langsung mendaftarkan haji. Ngaten Pak Kiai? Yeah. Oke Pak Haji, masyarakat hari ini yang sudah mendaftar ini kan sedang dak-dik-dukder kesana kesini kesana kemari mencari info kapan akan berangkat haji atau bahkan umroh, padahal pandemi belum berlalu. Kira-kira tahun ini itu kapan itu loh Pak Haji? Oke. Yang jelas untuk 2 tahun secara berturut-turut, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, pemerintah Indonesia khususnya itu tidak memberangkatkan jamaah haji. Dalam hal ini adalah demi untuk kesehatan jamaah tersebut. Jadi bukan berarti pemerintah Indonesia itu menghalangi untuk mengibadah. Itu di Kerajaan Arab Saudi sendiri belum membuka untuk pelayanan pendaftaran keberangkatan haji. Kita tunggu saja untuk tahun berikutnya masih akan ada keberangkatan haji atau tidak. Kita juga belum bisa memastikan, belum bisa menyampaikan kepada masyarakat. Kita tunggu regulasinya nanti kayak apa. Kalau sekiranya di Arab Saudi itu nanti sudah membuka layanan keberangkatan untuk peribadatan ibadah haji, insya Allah daftar tunggu yang harusnya berangkat tahun 2020 dan diundur di tahun 2021, diundur lagi nanti di tahun 2022 ya, 2022. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan di tahun 2022 nanti jamaah Indonesia secara khusus itu bisa diberangkatkan. Adapun jumlahnya ya kita ikuti saja. Apakah menggunakan persentase 50% atau 40% atau 100%, kita ikuti aja. Nanti Kerajaan Arab untuk khusus perjalanan ibadah umroh walaupun sudah dibuka, tapi sebenarnya khusus untuk Indonesia itu belum melakukan perjalanan Pak Yai. Itu hanya diberlakukan kepada penduduk Arab Saudi yang berdomisili atau ekspatriat, penduduk luar negeri yang sudah berada di Arab Saudi. Sementara khusus untuk penduduk luar negeri itu belum bisa Pak Yai. Dan dalam hal ini karena ada 20 penerbangan yang kemarin memang sudah dibuka, tapi sampai dengan saat ini khusus untuk perjalanan umroh itu dari Indonesia belum ada yang memberangkatkan. Itu Pak Yai. Ya, terima kasih Pak Haji. Semoga bermanfaat info-info dari seksi Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya Pak Irham, saya tahu panjenengan tahun ini atau tahun berikutnya ini adalah petugas ya Pak? Ya betul. Ya. Karena tahun 20 memang saya sendiri sebagai petugas kloter bersama dengan Bapak Ridhowi sebagai ketua pembimbing
ibadah haji, serta Pak Edi Rahman, serta yang satunya Pak Irham, siap. apa pesan yang paling penting bagi calon jamaah haji yang hari ini belum bisa berangkat, yang baru menunggu dan menunggu? Oh, terima kasih Pak. Untuk calon jamaah haji yang pada tahun kemarin, tahun ini ataupun tahun 2021 itu dari kamu untuk yang jamaah calon belum haji, juga ya, kembali, agar bisa bersabar ada karena tidak satu keberangkatan haji tersebut keyakinan bukan karena apa-apa, tapi karena memang yang kondisi COVID-19 membuatku yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia. penantian ini Untuk kan calon jamaah haji, terbayar semoga pasti. tetap sabar. Lihat aku